Kalau kita nggak bersatu, tetap dihitung, tapi tak diperhitungkan, Nah, jadi bagaimana? Oke, selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang sangat surprise banget ya. Siapa yang tidak kenal tokoh Batak, Horas Bangsa Batak. Saya panggil Abang Dar boleh ya, biar enak obrolan kita. Ya. Abang saya Alam Siang Si Tompul. Ya. Bang, ini saya langsung to the point mengingat jadwal Abang ini begitu padat, tengah malam pun kita sikat. Karena saya lihat tadi pagi di Polda, nanti mau Wakapolri lagi. Ini hari ini Batam ini sangat lagi meriah-meriahnya pembahasan tentang pilkada nanti di November 2024. Ada tokoh Batak yang beberapa orang digadang-gadang akan masuk ke wakil wali kota Batam. Kita tahu ya Batam ini tanah Melayu, tapi munculnya orang Batak ini yang akan mencalonkan diri ya? Iya, masuk ke eksekutif nih. Iya. Bagaimana tanggapannya, Bang? Iya, saya juga kedatangan saya ke kota Batam ini juga dalam rangka itu. Terus terang saya sangat bangga ya sebagai orang Batak, ternyata ada kesadaran kita untuk bersatu dalam perhelatan politik. Kita juga harus, yang paling penting sebenarnya ini seringkali kita semacam anti politik gitu loh ya. Sedikit-sedikit kalau berbicara politik sesuatu yang nggak benar, bagaimana itu nggak benar, kotor ini segala macam. Padahal suka tidak suka politik inilah yang mengatur kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Suka tidak suka kalau dia udah terpilih wali kota, dia bikin perda, dia bikin peraturan, dia bikin ini. Begitu juga dengan presiden kan gitu. Jadi kita nggak boleh anti, tapi bagaimana berpolitik secara benar itu yang harus kita lakukan. Di politik itu kan kesatuan tekad orang Batak di Batam itu untuk maju dan berpartisipasi dalam pilkada Kota Batam maupun pilkada Kepri, saya pikir cukup harus kita apresiasi ya. Artinya orang Batak ini ketika udah bersatu menjadi kekuatan yang sangat menentukan menurut saya. Kalau berdasarkan hasil survei, aku dikasih data, memang kita ini ada hanya 17 ke 20%. Tapi seandainya kita komit yang di 20% ini, andai kan ada calon 3, ini kan terbagi. Suara di luar Batak terbagi. Tapi ketika kita itu komit, bahwasanya kepada siapapun kita nanti akan mengadakan kontrak politik, suara kita yang 17 dan sampai 20% itu kita tempelkan, tentu dia akan menjadi pemenang gitu ya. Ini yang harus kita sadari. Termasuk kota Batam ini sebenarnya, kalaupun ini tanah Melayu sebenarnya ya benar, tapi dalam kehidupan orang Batak ini, kalau menurut saya, istilah saya, ini udah menjadi bona pasugit kedua di orang Batak, karena populasi orang Batak sangat tinggi di sini. Secara keseluruhan mungkin kita nggak mayoritas, ya tetapi populasi orang Batak di sini ya lumayan ya. Di sini banyak politisi, banyak pengacara, pengusaha, pekerja di perusahaan, di pabrik, proyek dan lain sebagainya. Jadi keberadaan Batam ini dan keberadaan orang Batak di Batam ini ya tentu sesuatu hal yang harus diperhitungkan, dan kesatuan kebulatan tekad masyarakat Batak ini juga saya harap menjadi role model bagi masyarakat Batak di daerah-daerah lain. Terus terang misalnya kayak di Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara itu peluang orang Batak untuk menjabat sebagai pejabat publik, sebagai gubernur, wali kota, wakil, sekarang sudah sangat tipis. Karena kita pun sudah kehilangan rasa percaya diri gitu loh. Udah jiper duluan. Jadi kadang-kadang kayak saya bilang dengan kawan-kawan, kadang-kadang bukan lawan kita yang terlalu kuat, kitanya yang terlalu lemah gitu ya. Kita sudah
Ya itu dia sudah jiper duluan kalau istilah Medan gitu. Jadi ya mudah-mudahan Batak Mersada gitu ya. Batak Mersada itu, Kesatuan Orang Batak itu tetap komit gitu ya. Jadi di situ nanti semua kumpulan-kumpulan marga, organisasi-organisasi, ormas-ormas dan paguyuban kita satukan aja di situ. Sehingga nanti kita punya tekad yang sama untuk memajukan siapa putra terbaik dari bangsa Batak yang akan bertarung di Pilkada Kota Batam lah dulu ya, karena targetnya kan jadi wakil wali kota Batam. Saya pikir secara kualitas individu kita kan nggak kalah lah dengan calon yang lain, tinggal mungkin dukungan politik yang mungkin kita belum dapatkan. Itu kira-kira. Baik, Bang, ini yang sering terjadi secara publik lah ya, kita lihat ya, Batak ini kan satu maju pengen maju yang lain, terkesan kompetitif, tidak lagi saling mendukung. Ya itu dia, jadi kan ya kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap sesama optimis. Bataknya. Ya itu dia kan. Nanti kan itu sudah kita pikirkan, nanti kalau kita bersatu. Kadang-kadang kan berpikir begini, oke kita bersatu, tapi yang maju saya. Kalau dia, saya nggak mau gitu. Itu namanya nggak mau bersatu loh gitu. Jadi saya bilang tadi kan ada juga pertemuan tadi tokoh-tokoh di gereja apa itu ya, yang di HKBP itu, yang awalnya di situ saya bilang, yang paling utama kita selesaikan dulu adalah komitmen persatuan di antara kita. Andai kan ada beberapa orang calon, saya pikir juga hak politik mereka untuk mencalonkan. Tetapi di dalam ini juga kita harus punya sistem untuk mengerucut kepada salah seorang calon, mungkin bahasa politiknya ada konvensi gitu loh. Kita juga kan nggak mungkin melarang kau jangan maju gitu loh, ya kan? Tapi maju melalui wadah ini. Ketika ada beberapa orang calon di dalam wadah ini, kita adakan konvensi siapakah yang paling layak. Umpamanya paling layak. Ini kan kalau dia mencalonkan saya pikir udah pasti layak lah ya, secara intelektual, dukungan, bahkan mungkin finansial. Tetapi siapakah yang mungkin nilainya lebih tinggi, itulah yang kita sepakati akan diusung gitu. Saya pun punya kedekatan dan komunikasi tersendiri dengan salah satu calon misalnya. Tetapi ketika udah kita komit di dalam kesatuan ini Batak Mersada, saya juga nggak bisa memaksakan diri harus ke sini gitu, enggak gitu loh. Nanti kan setelah kita hitung kekuatan kita, lalu kita hitung kepada siapa kita akan berpasangan. Kan begitu. Politik ini kan kadang-kadang kan ada semacam matematikanya, apa yang bisa aku berikan, apa yang akan saya dapat gitu loh. Ya kan? Hak politik apa? Contohnya begini, apa mungkin kalau di Batam ini kan kalau orang Batak kan secara umum apalagi yang kita yang non muslim ya mungkin dalam kebebasan beragama jangan ada lagi dong seperti dulu-dulu. Kita untuk beribadah aja dipersulit, diganggu, izinnya nggak keluar. Ketika kita beribadah katanya nggak ada izin, kita urus izinnya dipersulit. Bahkan yang udah ada izin pun dicabut izinnya. Itu mungkin salah satu. Yang kedua mungkin ada kesempatan yang sama, mungkin ada juga pegawai gitu ya yang kemampuan intelektualnya, latar belakang pendidikan, pengalamannya dan semuanya sudah cukup, tapi dia tidak mendapat jabatan yang memadai, tetap mungkin jadi kepala dinas atau kepala bagian karena tidak ada dukungan politik. Ini juga akan layak juga kita perjuangkan dan hal-hal lain tentunya. Kalau nanti dia terpilih apa kontrak politiknya? Ya guru agama Kristen untuk anak-anak atau sekolah-sekolah yang beragama Kristen, katakan ya kan. Di sini kan ada tanah-tanah otorita, sementara saya jadi sedih kadang-kadang ada cerita ruli, rumah liar yang mereka tidak memiliki tanah dan bangunan rumah yang memadai yang mereka dapatkan haknya. Jadi mereka selalu aja dianggap penghuni-penghuni liar. Dan tak ada seorang pun yang ingin hidup di tempat-tempat yang ilegal, terkecuali karena terpaksa gitu loh. Jadi saya pikir pemerintah Kota Batam juga harus berpikir memberikan atau mengadakan rumah kepada masyarakat menengah ke bawah yang terjangkau. Kan nggak semua yang berkecukupan secara ekonomi, banyak juga menengah ke bawah, apalagi orang-orang kita, bangsa Batak, halak kita. Ya, saya pikir program-program inilah nanti yang menjadi kontrak politik kita dengan salah satu calon yang kita anggap paling layak, kita dukung gitu loh, ya kan? Kalau secara pribadi mungkin saya dekat dengan si A,
ada yang dekat dengan si B, ada yang dekat dengan si C, semua kita tampung. Tapi pada akhirnya kepada siapa kita berpasangan, ya nanti kan harus jelas gitu. Apa yang akan kita next step gitu. Baik, ini pertanyaan pamungkas nih Bang, dan harus dijawab dengan jujur nih Bang. Mengingat orang Batak ini kita sepakat ya bahwasanya orang Batak ini pemikir, intelek gitu. Tapi akan kalah dengan orang yang tidak intelek tapi punya duit. Ya itu dia kan, kita juga menghimbau kan gitu. Sebenarnya duit yang diterima masyarakat itu juga kan nggak banyak-banyak sekali gitu loh, ya kan. Tidak sesuai lah itu dengan hal-hal lain. Contohnya kadang-kadang saya berpikir begini, masyarakat ini kan sedang bikin bangganya menerima 200.000 dari salah satu calon gitu ya kan. Dia merasa aku kan udah terima duit dari dia 200. Besok dia ngurus KTP KK udah dipalak 500.000, udah minus 300. Nah itu dia kan, seperti di Medan contohnya. Dia karena merasa dia hebat, dia dapat uang mungkin 500.000 atau 1 juta. Tapi ketika dia saudaranya dikubur udah dimintain uang sampai 20 juta gitu ya kan. Janganlah kita berpikir atau berharap dapat uang sedikit dari situ. Yang paling penting sebenarnya adalah ketika dia terpilih nanti apa program dia yang pro rakyat, kan itu kira-kira gitu dia. Jadi bagaimana itu ya, dimulai dari tokoh-tokoh ini juga. Jangan juga kadang-kadang kan tokoh-tokoh ini juga kan berharap dapat sesuatu, yang ngapain gitu kan. Yang hari ini kita juga di era ini juga betul tadi tokoh sendiri pun yang merasa tokoh ya, kita nggak tahu juga indikator tokoh ini seperti apa. Bahkan kita katakanlah yang orang tua kita senior, bahkan kita juga jadi apatis melihat ini. Bagaimana Bang? Kita kan berbicara generasi selanjutnya nih Bang. Kalau hari ini generasi orang tua kita saat ini ya kamu tahu apa? Sering begitu terhadap kaum muda. Makanya kan kita perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kadang-kadang orang iri, cemburu ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Orang itu kan udah terima. Ya kalau saya nggak pernah berpikir seperti itu, ya udah terima aja. Mereka mau terima uang sogok dari perusahaan lingkungan, dari orang-orang nggak jelas, ya urusan mereka lah. Saya tidak merupakan bahagian dari situ, dan nggak ada pernah saya iri. Saya tahu ketika kita demo, ya pemerintah juga dapat uang dari mereka, polisi juga dapat uang dari mereka, wartawan juga mungkin dikasih uang dari mereka. Bagi saya nggak ada masalah, tapi kita tetap bersuara tentang kebenaran, bersuara tentang apa yang seharusnya kita suarakan. Kalau soal orang lain mungkin mau mendapat keuntungan dari situ dengan ya bermanuver, itu urusan dia lah. Kita nggak pala peduli gitu ya kan. Jangan juga perjuangan kita ini jadi goyah gara-gara itu. Di antara kelompok-kelompok ini kan masing-masing ini punya kepentingan. Tetapi saya bilang ya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Seperti saya bilang tadi, saya juga akan punya kedekatan dengan salah satu calon misalnya. Tapi ketika Batak Marsadi ini memutuskan kepada calon yang di luar dengan apa yang saya inginkan, ya saya juga harus tunduk dong. Ya kan? Karena siapapun, contohnya begini, ini kan sudah Batak Marsadi nih. Oke, sepakat kita bersatu. Permasalahan pertama, siapakah yang kita ajukan dari antara kita? Ini kan ada si A, si B, si C. Siapapun yang kita pilih, tetap nggak mungkin 100%. Tetapi ketika kita pilih si A dan kita sepakat mengajukan dia, yang lain itu kan juga harus legowo, harus bisa menerima. Itu satu. Yang kedua, ketika berpaket kita dengan si A, si B, si C contohnya, orang kan menganggap ya ke sini aja kita berpaket, atau ke si B atau ke si C. Tapi ketika pilihan kita di salah satu ini, ya kita juga harus sepakat gitu. Ya disitulah ya sebenarnya kebulatan tekad itu, disitulah komitmen kita untuk bersatu gitu loh. Jangan memaksakan kehendak gitu ya. Jangan memaksakan kehendak. Dan saya pun ya mungkin saya punya pengaruh sedikit-sedikit juga tidak akan memaksakan itu, dan saya berjanji tidak akan memaksakan kehendak itu. Saya juga akan ikut mendorong siapapun yang terpilih nanti dari calon yang dari kita atau calon yang kita usung, ya saya akan tetap terima gitu loh. Saya akan tetap dukung gitu. Jadi dari Habibie sendiri siapa nih Bang? Ya kalau dari internal kita yang pasti untuk maju nggak ada. Oh, nggak ada ya kan. Dukungan kemana nih Bang?
Iya, dukungan ya, kita menunggu dukungan dari situ, belum ke si A, si B, si C. Artinya masih kesepakatan di Batam Nah, kan kita masih di sini dulu. Saya pun ya mungkin secara kedekatan kalau komunikasi mungkin tadi saya kan ada komunikasi dengan Pak Kapolda karena ada teman Kapolda yang teman kita juga silaturahmi ke sana dalam rangka komunikasi ya sah-sah saja. Apakah dia nanti maju dan berpasangan dengan kita ya nanti kan harus ada kesepakatan kita bersama.